Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 1 November 2024 ya, hari Jumat. Update penerusan video yang kemarin ya. Kita mulai dulu dari segi fundamental. Untuk nanti malam itu fokusnya langsung ke NFP ya. Jadi ada 3 data yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah rata-rata pendapatan per jam. Itu data yang sebelumnya adalah 0,4%, diperkirakan menurun menjadi 0,3%. Kemudian dari NFP-nya itu sendiri nanti itu fokusnya adalah data yang sebelumnya di sini 254 di sini itu hati-hati, biasanya ini rawan direvisi. Cuma nanti PR-nya adalah seberapa besar revisinya itu yang akan nge-trigger untuk pergerakan dari segi indeks dolar ataupun gold ya. Kemudian kalau kita lihatin dari perkiraan di sini dengan jarak data sebelumnya itu ada selisih yang lumayan signifikan ya. Jadi lebih dari 2 kali lipat. Kemungkinan ini nanti direvisi ke turun ke bawah ya, kurang lebihnya di antara 200 sampai dengan 220 itu yang kecurigaan saya. Cuman aktualnya berapa, kalau misalkan setelah direvisi dan data yang keluar itu ternyata di atas data dari yang ada di sini, yang setelah direvisi di sini, indeks dolar akan lari ke atas, gold akan kedorong ke bawah dengan cepat. Tetapi kalau misalkan di bawah daripada data sebelumnya, tentunya indeks dolar akan melemah, gold akan terbang ke atas ya. Dan yang terakhir adalah dari tingkat pengangguran ada di sini, diperkirakan tetap 4,1%. Cuman saya ada gambaran kemungkinan akan ada sedikit penurunan, entah itu nanti 4% atau 3,9%. Kesimpulannya dari segi fundamental, fokusnya ada 2 data, NFP sama tingkat pengangguran yang ada di sini. Kalau misalkan kedua data ini nanti itu positif, gold akan kedorong ke bawah dengan cepat. Tetapi kalau keduanya negatif, itu bisa aja gold langsung menuju 2800, itu bisa terjadi. Tetapi kalau mix, hati-hati, spike atas bawah, kemungkinan akan kembali dulu ke harga aslinya sebelum NFP yang akan rilis nanti ya. Terus setelah NFP jam 9 malamnya ada indeks manufaktur ya, ada 2 data juga, tetapi diperkirakan tetap tidak ada perubahan ya. 47,8% diperkirakan juga tetap, cuman sih saya ada gambaran kemungkinan di atas, sedikit di atasnya 48 ya, kurang lebih nanti gambaran saya, cuman rilisnya berapa nanti kita juga mesti cek lebih lanjut. Kemudian dari indeks manajer pembelian ISM-nya di sini ada sedikit peningkatan menjadi 47,2 menjadi 47,6 ya. Jadi ini tetap waspada aja, nanti fokusnya adalah triggernya setelah NFP baru kelihatan. Selanjutnya dari segi teknikal, indeks dolar dari segi DM1 ya sesuai yang diantisipasi di video yang kemarin, kalaupun kedorong ke bawah, kemungkinan harga masih belum jauh-jauh di level area batas konfirmasi bawah pivot yang berada di 103.85, dan saat ini ya kurang lebih pas harganya di level area tersebut, dan ini sih sedikit kedorong ke atas tetapi masih berada di zona tengah atau sebagai pivotnya. Kemungkinan ini nanti sebelum NFP rilis kemungkinan bisa aja potensi sideways ya, baru nanti data NFP itu yang akan menjadi triggernya, akankah kedorong ke atas atau kalau misalkan break ke bawah ke dia langsung lanjut ke level area support. Antisipasi kalau misalkan data nanti NFP-nya adalah positif, kemungkinan dia akan langsung menuju level area yang pertama, history high minggu lalu yang berada di 104.57 itu yang pertama. Yang kedua adalah kemungkinan di area zona yang saya blok merah di sini 104.73. Ini kalau misalkan data NFP positif, tetapi kalau misalkan data NFP negatif, kemungkinan nggak jauh-jauh di level area history low minggu lalu yang berada di 103.42. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold ini yang kemarin ya, pantau di zona blok merah sama konfirmasinya di 2775, dan ini kan sudah di break. Sebenarnya kenapa sih kok ada di zona blok merah? Karena ini kalau misalkan level area SRP-nya itu saya pecah, di area tersebut adalah pivot atau zona tengahnya antara R2 sampai dengan R3 weekly. Itu zona tengahnya berada di 2787 sampai dengan 2790.5 ya. Itu adalah zona tengahnya. Makanya kemarin antisipasinya selama harga belum mampu bergerak balik di atas level area tersebut, hati-hati kemungkinan potensi koreksi ke bawah dulu sebelum upside kembali. Kemudian 2775 dijebol, penurunannya kemarin kalau nggak salah itu sekitar 600-an pip ya. Kalau misalkan saya ukur dari sini itu ya hampir 600 pip, 580-an lah. Kemudian di level area 2757 ataupun 2750 di sini tidak ada reaksi sama sekali ya ketika ada penurunan, karena di kirinya setelah harga dari bawah di sini sebelum harga lanjut ke atas di sini sudah ada reaksi. Makanya kemarin ketika turun itu tidak ada reaksi, tetapi dipasin berhenti di zona tengah atau sebagai pivotnya 2733 ini adalah sebagai pivot weekly-nya. Untuk pergerakan saat ini itu harga masih retest kembali di level area resisten pertama weekly 2750 satu kali,
dua kali sentuhan ini ada reaksi. Jadi sampai dengan nanti malam sebelum NFP rilis, kalaupun harga kedorong ke atas ya, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 2757 sampai dengan 2758, kurang lebih di sini. Kalaupun harga mampu menuju level area tersebut, kemungkinan akan balik arah kembali ke bawah. Tetapi kalau misalkan harga ternyata cukup bertahan di 2750 atau pembulatan sebenarnya 2751 dan tidak mampu bergerak di atas level harga tersebut, bisa aja ini langsung drop ke bawah, tetapi ringnya masih terbatas. Kalaupun ini kedorong ke bawah, zona tengah atau sebagai pivot di sini kemungkinan masih belum mampu dijebol ya. Kalaupun mampu, 2727 ini mungkin akan maksimum targetnya sampai dengan nanti sebelum NFP rilis. Itu berbeda cerita kalau nanti setelah NFP-nya itu rilis. Sebelumnya NFP ini nanti cek dulu posisi harga itu ada di mana, ada di resisten atau di pivot. Kalau misalkan di pivot, hati-hati. Kalau misalkan data NFP-nya itu nanti positif, ngedorong untuk indeks dolar koreksi semakin dalam, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara level area 2709, maksimum itu kurang lebih di antara 2692. Ini kalau misalkan data NFP surprise positif. Tetapi kalau mix, kalaupun ada penurunan ke bawah, kemungkinan masih tetap berada di atasnya 2707. Tetapi kalau misalkan data negatif, kemungkinan dia akan kembali ke atas. Tetapi waspadai aja, kemungkinan akan ada sedikit pantulan di 2775 ya. Pantulan kalau misalkan spike ke atas, koreksi ke bawah, baru lanjut ke atas mengerjakan level area mendekati level area 2800. Ini kalau misalkan data NFP negatif. Tetap hati-hati, tetap waspadai. Jadi kesimpulannya dari segi teknikal, terlepas dari fundamental ataupun NFP nanti malam ya, gold ini kan sudah mau koreksi, tetapi koreksinya ini masih ketahan di zona tengah atau sebagai pivot. Belum ada body candle yang mampu tutup di bawah level area tersebut, baik dari segi time frame H4-nya ataupun dari segi daily-nya. Kalau misalkan kunci yang berada di 2727 ini dijebol, dari segi minimal H4 mampu body candle-nya tutup di bawah level area tersebut, ada potensi kemungkinan akan mengejarkan level area support terlebih dahulu. Fokusnya itu ada di antara 2717 sampai dengan 2709 batas bawah, sementara 2692 sampai dengan 2685 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan sebagai kuncinya 2727 ini masih belum ada konfirmasi body candle tutup di bawah level area tersebut, minimal dari segi time frame 4, idealnya adalah daily. Potensi ini mungkin masih arahnya adalah ke atas, tetapi ringnya pun juga terbatas, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 2775 sampai dengan 2790 terlebih dahulu. Meskipun untuk minggu ini ada harga sebagai batasan pantau overnya itu berada di 2812 sampai dengan 2800 pembulatan ya. Ini kemungkinan akan diambil kalau misalkan surprise negatif untuk NFP, dia bisa langsung spike ke atas dengan cepat. Tetapi kalau misalkan positif, minggu ini kemungkinan tidak akan diambil, tetapi ada potensi minggu depan kemungkinan harga akan ada ke sana ya. Cuma nanti untuk level area SRP-nya itu akan ada level baru lagi untuk minggu depan. Terus yang kedua adalah hati-hati dari segi sekarang ini mendekati pemilu Amerika, jadi waspadai potensi untuk USD ya, itu bisa aja berpotensi menguat. Jadi kesimpulannya untuk gold sampai dengan nanti malam sebelum NFP ya, zona pantaunya batas atas sementara adalah di 2757 sampai dengan 2758 terlebih dahulu. Terus yang saat ini kurang lebih dua kali sentuhan dan harga ini kurang lebihnya dipasin di level area 2750 ini. Hati-hati di level area tersebut, bisa aja ini valid langsung kedorong ke bawah atau false break mendekati level area 2757 baru turun ke bawah kembali. Kemudian zona pantau bawahnya 2739 sampai dengan 2733 kembali, ini sampai dengan menjelang NFP. Kuncinya gold tidak akan kedorong ke bawah selama dia tidak membuat konfirmasi di bawah 2727, minimal dari segi time frame 4, close body candle-nya harus tutup berada di bawah level area tersebut, baru ada potensi mengerjakan level area support. Tetapi kalau misalkan belum ada konfirmasi di 2727, arahnya adalah masih ke atas. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini di luar dugaan juga. Kenaikannya di minggu ini itu kurang lebih ya pas di level area resisten pertama weekly 1.3032. Kemudian penurunannya kemarin malam itu dengan cepat juga, tetapi body candle-nya itu dipasin di level area 1.2856 ya. Jadi untuk saat ini masih belum bisa di trade ya, dan channel bawahnya di sini ekornya juga dipasin juga. Kemudian
koreksi harga ke atas untuk posisi saat ini itu ketahan di 1.2906 ya. Jadi ini kalau misalkan konteksnya hanya sebatas memanfaatkan day trade, kalau mau sell sekarang sih sebenarnya nggak masalah, tetapi jarak untuk stop loss itu harus berada di atas sedikit lah, kurang lebih di level area 1.29200, ruang gerak sekitar 30 pip, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh, kurang lebih 34 pip lah yang berada di 1.2856 kembali ya. Tetapi kalau misalkan ada sedikit kesempatan aja, kalau misalkan mau harga kedorong ke atas, kuncinya adalah di 1.2906. Selama harga belum mampu bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan dapat harga di atas, tentunya stop loss harus berada di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.2931. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini di video yang kemarin itu sudah saya sampaikan juga, kalaupun harga kedorong atas kemungkinan nggak jauh-jauh di level area zona yang saya blok hijau di sini. 2 kali sentuhan di reject, tetapi penurunannya kemarin itu masih belum ada konfirmasi di bawahnya 1.0852 ya. Jadi ya kurang lebih sentuhan pertama dipasin, sentuhan kedua dia break, tetapi body candlenya ini belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Kemungkinan akan dicapai untuk hari ini sampai dengan nanti sebelum NFP ya. Jadi ini kalau misalkan mau comot-comot sih sebenarnya sih nggak masalah, tetapi sesuaikan aja dengan planning masing-masing. Kuncinya adalah di 1.08900 pembulatan. Selama harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kalau mau cari ancang-ancang setup sell, pertanyaannya adalah berani atau tidak merisikokan stop loss 20 pip yang berada di 1.0900 ya, kurang lebih di sini. Saya ralat sedikit ya tadi di sini ya. Selama harga tidak mampu bergerak di 1.0890 kurang lebih di sini. Tetapi untuk jarak stop loss harus berada di 1.0900, sedikit di atas level area tersebut 20 pip. Kemudian dari segi targetnya ruang gerak sekitar 25 pip, tentunya sih ini lebih oke. Audi USD, pergerakan untuk Audi USD sebenarnya sih ini flat, masih sideways juga, tetapi harga kalaupun kemarin sempat turun juga sebenarnya, tetapi tidak mampu break low yang ada di sebelumnya. Jadi untuk planning yang ada di sini ini sudah nggak bisa dipakai, hati-hati potensial sideways berlanjut. Untuk Audi USD saya masih belum ada gambaran lebih lanjut, tetapi untuk pantau aja malam ini selama harga kuncinya ada di sini 0.66200 pembulatan ya, atau sebagai support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Selama harga belum mampu tutup di atas level area tersebut, planning adalah tetap cari ancang-ancang setup sell. Targetnya 0.6557, maksimum adalah zona yang saya blok merah di sini. Level areanya adalah 0.6534 sampai dengan 0.6518. Cuman PR-nya adalah ini kenaikannya itu sampai mana itu yang mesti dihati-hati, diwaspadai dan dicari ya, karena ada level lagi history low minggu lalu itu berada di 0.6599 ya, atau 0.6600 sebagai physical price levelnya. Akankah sebelum dia turun ke bawah itu nge-retest kembali di history low minggu lalu baru turun ke bawah, atau dia sedikit kedorong ke atas baru turun ke bawah, terlepas dari data NFP nanti malam ya. Kalau misalkan data NFP nanti malam itu ternyata negatif, hati-hati, zona tengah atau sebagai pivot kemungkinan harga langsung spike menuju ke sana. Tetapi kalau misalkan nanti positif, tidak menutup kemungkinan minggu ini akan mengerjakan level area support 3, support 4 sebagai batasan pantau over untuk minggu ini ya. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini juga statusnya masih sideways. Kemarin penurunannya cuman sampai di history high minggu lalu yang berada di 1.3897, tetapi kenaikannya ketahan di level area resisten pertama weekly. Zona pantaunya sebenarnya ini simpel banget untuk USD CAD. Kalaupun misalkan kedorong ke atas itu targetnya adalah kurang lebih ya 1.3983, dan hati-hati di zona yang saya blok hijau di sini karena belum ada sentuhan sama sekali ya, 1.3950 sampai dengan 1.3964. Tetapi harga ini ketahan di level area resisten, tentunya ini belum atau tidak bisa digunakan untuk cari ancang-ancang baik-baik ataupun sell ya, ini menurut saya. Kecuali kalau misalkan ada kesempatan kedorong sekali lagi ke bawah, selama kunci 1.3880 ini tidak dijebol ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah kembali bergerak di atasnya 1.3897, tentunya planning buy akan aktif kembali terlepas dari hasil data NFP nanti malam. Kalau misalkan NFP negatif, pivot dengan batas konfirmasi bawah yang berada di 1.3832
kemungkinan akan dicapai. Tetapi kalau misalkan surprise positif, arah adalah ke atas. Batas pantau over minggu ini masih ada harga 1.4000 dan 1.3983. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss, harga ini sempat turun ke bawah. Dia sudah mampu break low di minggu lalu, tetapi masih belum bertahan lama. Untuk saat ini harga ketahan di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kurang lebih saat video ini dibuat, harga ini masih tetap berada ataupun bermain-main di bawah level area tersebut ya. Jadi kalau misalkan ada kenaikan dan harga ini mampu bergerak di atasnya level area 0.8641, kalaupun bergerak ke atas, ini ringnya terbatas. Yang akan menjadi target itu adalah di zona tengah atau sebagai pivot sampai dengan batas konfirmasi atas itu berada di 1.3665. Tetapi hati-hati, ini masih flat ataupun masih sideways. Sebenarnya kalau saya perkecil ya, ini kelihatan banget kenaikannya yang dimulai dari sini ya, kurang lebih di sini ini maksa banget, tetapi penurunannya ini juga maksa banget. Jadi sebenarnya ini lebih ke sideways. Kemungkinan triggernya, tren yang sebenarnya akan terjadi itu adalah nanti malam menunggu data NFP akankah kedorong ke atas atau kedorong ke bawah. Jadi bawah level area support 34 sebagai batasan pantau overnya 0.8588 sampai dengan 0.8574, ini yang mesti diantisipasi untuk minggu ini. Kemudian support 2 0.8614, support pertama 0.8641 yang saat ini masih di retest, pivot 0.8658. Resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu itu berada di area 0.8676 sampai dengan 0.8682. Resisten kedua 0.8703. Batas pantau over minggu ini kalau misalkan ekstrim kedorong ke atas 0.87300 dan 0.8742. Ini kemungkinan kalau surprise positif untuk NFP nanti malam tidak menutup kemungkinan langsung cepat bergerak ke atas. Tetapi kalau misalkan negatif, hati-hati, support 3 dan support 4 itu kemungkinan akan dicapai, baru ada potensi kenaikan kembali untuk minggu depannya. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen kemarin juga sudah diantisipasi sebagai kuncinya 152.500. Kalaupun break di level area tersebut, meskipun ada penurunan, ringnya pun masih terbatas, kurang lebih di 151.64. Tetapi harga ini belum mampu mencapai level area tersebut dan ke reject kembali. Hati-hati, USD Yen dari segi teknikal itu tidak akan ada kenaikan kembali selama tidak ada konfirmasi bergerak di atas 152.500 minimal dari segi time frame 4. Tetapi kalau misalkan ada body candle dari segi time frame 4-nya mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada peluang kemungkinan minggu ini akan mengerjakan level area 154 sampai dengan 154.55. Tetapi kalau misalkan harga itu nanti ya 152.500 ini bertahan, kurang lebihnya lah di kisaran 152.700-an areanya, dan ada konfirmasi pembalikan arah, hati-hati. Untuk minggu ini USD Yen itu masih belum kembali ke zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 151.13 sampai dengan 150.62. ini hati-hati. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dia tidak ada konfirmasi body candle minimal dari H4 tutup di atasnya 152.50, yang saya khawatirkan dia spike ke bawah dulu baru upside kembali. Tetapi kalau ada konfirmasi di atas level area tersebut, kemungkinan ini akan pelan-pelan ngerambat ke atas sampai dengan nanti menjelang NFP baru tren yang sebenarnya akan terjadi. Kalau misalkan positif untuk USD arah adalah atas, tetapi kalau misalkan negatif dari segi NFP-nya, hati-hati 150.62 kemungkinan akan dicapai. Kesimpulannya untuk USD Yen ini masih sideways, jadi zona pantau di sini ini bisa digunakan ya, kurang lebihnya 154.55 ini batas atas, batas bawahnya sementara berada di 150.63. Hati-hati, zona tengah atau sebagai pivot untuk minggu ini masih belum diambil. Tetap waspadai meskipun ada potensi arahnya adalah ke atas. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.